Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'ah bi'ulum al-imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi wa ulumi sa'ir masyayikh ad-daraini lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh seorang ulama besar, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Bab Tsalis, pada bab yang selanjutnya, yaitu bab ketiga, menjelaskan tentang fi ikrami ahli Quran wan nahi an azahum. Bab yang menjelaskan penghormatan, ta'ziman, memberikan, memuliakan kepada ahli Quran dan larangan menyakitinya. Allahu Akbar. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyakiti ahli Quran, karena setelahnya akan ada ancaman-ancaman, hukuman-hukuman yang akan diberikan kepada mereka. Allahu Akbar. Jikalau kita melihat, mungkin ada orang yang melihat kok orang ahli Quran seperti ini, orang yang hafal Quran seperti ini. Ingat, kembalikan lagi kepada diri kita, karena sesungguhnya manusia itu tidak lepas daripada salah, tidak lepas daripada aib. Ya, pasti manusia akan memiliki itu. Dan memang kalau orang ahli agama itu seperti ustadz ahli Quran itu seperti baju putih. Ketika baju putih itu kena saus, misalkan noda ya, maka akan terlihat jelas, sehingga mudah dibicarakan. Ya, sebenarnya ketika orang dibicarakan itu panen pahala untuk dia. Dan orang yang membicarakan itu akan mendapatkan kerugian kelaknya, muflis, orang yang bangkrut di akhirat. Nauzubillah. Di sini dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat Allah berfirman, ayat Al-Hajj ayat ke-32. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu adalah mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala, dan mengagungkan syiar Allah adalah takwa, termasuk takwa dalam hatinya. Dan dalam ayat yang ke-30-nya, masih surat Al-Hajj, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Yang demikian itu mengagungkan hal-hal yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, maka itu lebih bagus, lebih baik di sisi Tuhan. Allahu Akbar. Dalam ayat selanjutnya juga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu. Mereka yang melukai, yang menyakiti mukminin, mukminat, ya, sedangkan mereka tidak melakukan apa-apa, jadi dia disakiti. Walaupun mereka melakukan kesalahan, kita tidak boleh menghakimi. Ya, seorang mukmin haram hartanya, kehormatannya, darahnya haram diganggu, haramun. Faqad ihtamul buhtanan wa itsman mubina, maka mereka yang menyakiti mukminin dan mukminat tadi, mereka telah memikul kedustaan, kebohongan, dan dosa yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat ke-58. Ya, jangan sampai kita ini menyakiti, karena menghormati ahli Quran, memuliakan ahli Quran, itu termasuk ketakwaan. Min taqwal qulub. Allahu Akbar. Wa fil babi haditsun Abi Mas'ud Al-Ansari wa hadits Ibnu Abbas al-Mutaqaddibani fil babi ats-tsani radhiyallahu anhum. Ya. Dan ada hadis riwayat Abi Mas'ud Al-Ansari dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, ya. Ini hadis yang masih berkaitan tentang bab sebelumnya, yaitu tentang memuliakan atau keutamaan qiraat dan ahli qiraatnya, ya, ahli di bidang Al-Qur'annya. Di sini hadis dari An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi Musa ini adalah sahabat yang memiliki suara yang indah, insyaallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi ta'ala ikrama disyaibatil muslim."
Sesungguhnya di antara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah menghormati orang muslim yang sudah beruban. Maksudnya apa? Orang yang sudah tua. Jangan sampai kita kepada orang yang lebih tua di antara kita itu kurang adabnya, jangan sampai. Rasulullah pernah menegaskan, bukan dari golongan kami mereka yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak mencintai yang kecil, dan tidak juga memuliakan orang yang berilmu. Nah, jadi hati-hati. Bahkan dalam riwayat lain juga dijelaskan kita itu dimakruhkan untuk mencabut uban. Kenapa? Karena uban ini nanti akan bercahaya. Nah, riwayat lain juga dijelaskan malaikat itu segan kepada orang muslim yang sudah beruban. Ya, Masya Allah. Jadi intinya apa? Kita menghormati orang yang lebih tua. Dan di antara mengagungkan Allah juga, yang kedua apa? Wahamilil Qur'ani, yaitu menghormati, mengagungkan, memuliakan ahli Quran. Orang yang hafal Quran, guru Al-Qurannya, Masya Allah. Ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Tentunya menghormati juga tidak berlebihan, tidak melampaui batas, ya. Tidak naudzubillah kalau sampai mengkultuskan, ya. Jangan sampai. Tentu insya Allah tidak ada hal seperti itu. Adapun kebiasaan kita seorang santri biasanya setelah guru minum biasanya, kemudian kita minta air minum, itu sah-sah saja, wajar kita tabarukan, meminta barokah kepada orang soleh. Insya Allah guru-guru kita adalah orang-orang yang soleh. Ya, apalagi orang yang hafal Quran, setiap harinya lisannya terus berzikir, membaca Al-Quran, Allahu Akbar. Maka jangan sampai kita menyakitinya. Ya. Jangan sampai, karena khawatir nanti terlontar ucapan yang kurang baik sehingga menjadi doa untuk kita. Ya, betapa mustajabnya doa orang yang ahli Quran itu. Allahu Akbar. Karena orang yang ahli Quran itu seakan-akan dia diajak ngobrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tajam lisannya, doanya sangat tajam. Wal jafi anhu, tidak juga mengabaikannya. Jadi tetap menghormati sebagaimana kita menghormati guru, ya tidak berlebihan dan tidak juga terlalu abai. Kalau abai itu ya, guru saya kan manusia, jadi ada salahnya. Iya, memang semua manusia. Tapi dia adalah guru kita, kita harus menghormati. Al-fakir pribadi, jika sudah sama guru, insya Allah sami'na wa ata'na. Ya, insya Allah. Bagaimana kalau gurunya bermaksiat? Ya tentu jangan. Kalau ada guru yang mengajak kemaksiatan, ya itu jangan. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Tidak ada taat, tidak ada istilah taat kepada makhluk yang mengajarkan kepada kemaksiatan. Walaupun sama guru, walaupun sama orang tua. Gurunya meminta silahkan itu rampok bank, nggak boleh, atau maksiat yang lainnya, walaupun orang tua walaupun guru tidak ada. Tapi insya Allah guru-guru kita mengajarkan kepada kebaikan, insya Allah. Wa ikrama disultani al-muqsid, dan menghormati pemimpin yang adil. Ya. Nah, hadis riwayat Imam Abu Daud, hadisnya hasan. Ya, sedikit menyampaikan juga tentunya adab kita kepada pemerintah, kita tidak boleh memakinya, tidak boleh mengkritik, boleh. Dulu juga Imam An-Nawawi sering mengkritik, tapi dengan adab, dengan baik. Itu ada babnya sendiri insyaallah. Baik, hadis selanjutnya, wa Aisyah radhiyallahu anha, dari istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami, anunazzilan nasa manazilahum, yaitu agar memposisikan, menempatkan seseorang sesuai kedudukannya, sesuai posisinya. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam musnadnya, dan Imam Al-Bazzar dalam musnadnya, dan Imam Hakim Abdullah fi ulumil hadis, yaitu hadis sahih menurut Imam Abu Dawud. Jadi kita harus memposisikannya. Ya, kalau memang itu orang yang mulia, kita muliakan, tidak masalah. Kalau itu guru kita, ya muliakan. Kalau itu ahli Quran, ya muliakan. Ya. Terkhusus juga ini untuk orang-orang yang menghafal Quran. Jangan sampai kita ini merendahkan guru kita. Ya, jangan sampai ia
merendahkan gurunya, jangan sampai. Taati omongannya selama itu baik, dan insya Allah akan memerintahkan, akan mengajak kepada yang baik. Ya. Apalagi jikalau mereka sampai mendoakan. Al-Fakir, alhamdulillah ketika Allah berikan rezeki belajar di kota Makkah Al-Mukarramah, Al-Fakir menyempatkan setoran hafalan di Masjidil Haram. Ada guru kami di sana yang sudah 34 tahun ya mengajar, mungkin sekarang sudah 36-37 tahun mengajar di sana. 34 tahun mengajar di Masjidil Haram, orang hafal Quran. Lisannya setiap hari komat kamit, insya Allah. Jadi kalau kita mau setoran, beliau bilang biswes, mahalan, pelan-pelan, nanti. Intadirlah, bentar. Istana. Beliau gitu, pelan, nanti. Kenapa? Karena beliau lagi murojaah, masya Allah, baca terus. Bahkan kita dapat informasi juga bukan dari beliau langsung, ya dari murid beliau, karena murid beliau juga mengajar di Masjidil Haram. Beliau itu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu antara 40 sampai 34 kali. Jadi paling sedikitnya 34 kali. Allah. Berarti dalam sehari itu lebih dari 1 kali hatam. Itu orang sekarang yang hidup masih di zaman ini. Jadi wajar rasanya kalau Imam Syafi'i itu sampai hatam sehari 2 kali. Ya, Masya Allah. Bahkan nanti di sini juga ada yang hatam sehari itu sampai 4 kali. Insya Allah pada babnya akan dijelaskan. Insya Allah sangat luar biasa. Orang saat ini saja masih ada yang mampu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Full 30 hari, 34 kali, sampai 40 kali. Allah Akbar. Betapa Allah muliakan orang itu. Allah Akbar. Masya Allah. Kemudian hadis selanjutnya adalah wa an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatl Uhud. Ya, Rasulullah ketika itu setelah perang Uhud banyaknya mujahid ya, yang gugur di medan perang, di perang Uhud, dikumpulkan semuanya, Kemudian ada 2 orang katanya yang sudah menjadi jenazah, yang sudah wafat. Tsumma yaqul, dan Rasulullah bersabda, ayyuhuma aktsaru akhdan lil Quran, di antara 2 orang ini yang sudah wafat ini, mana yang paling banyak mereka mengambil Qurannya, maksudnya hafalannya, yang paling banyak mana ini, kata Allah. Fa in usyira ila hadihima qaddamahu fil lahdi. Nah, ketika ditunjukkan si fulan misalkan yang hafalnya paling banyak, maka itu yang lebih dahulu dimasukkan ke liang lahatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, dan Imam At-Tirmidzi. Masyaallah. Rasulullah saja memuliakan orang yang hafal Quran. Masya Allah. Tentunya perbuatan beliau itu sesuai dengan wahyu, insya Allah. Sesuai dengan wahyu. Ya. Maka di sini, ya, apalagi kita sebagai orang biasa, maka kita harus menghormati Ahlul Quran. Dan dalam sebuah riwayat juga dikatakan ketika terjadi peperangan, ya, panglimanya sudah wafat. Ya, panglimanya ditunjuk mereka yang hafal Quran. Dan ketika itu sudah wafat, sudah gugur, ditunjuklah pimpinan yang baru, dipilih. Siapa yang sudah hafal Quran? Ternyata tidak ada ketika itu. Dan ditanya, siapa yang hafal surat Al-Baqarah? Masya Allah. Ternyata orang yang hafal surat Al-Baqarah sudah bisa menjadi panglima perang. Maksudnya apa? Sudah bisa mewakili. Karena isi surat Al-Baqarah itu mencangkup dari 30 juz itu. Ya, kalau kita kaji semuanya, makanya terkadang guru-guru kita mengatakan kalau kamu sudah mampu menyelesaikan surat Al-Baqarah, nah ini motivasi juga. Sudah mampu menghafalkan surat Al-Baqarah atau memahami juga, maka insya Allah kesananya pun akan mudah. Nah, jangan sampai ada ucapan hafal Quran itu susah, atau juga ada ucapan hafalan yang sudah dihafal, kemudian dihafal lagi itu lebih susah daripada yang baru, hafalan baru. Jangan pernah diterapkan pemikiran seperti itu. Ya. Guru kami dulu ketika mendengar ucapan itu, enggak, tentu yang pernah dihafal itu akan lebih mudah. Iya. Jadi terapkan kemudahan-kemudahan, tapi bukan berarti memudah-mudahkan sehingga meremehkan, tidak. Bukan itu maksudnya. Dalam riwayat
Selanjutnya dijelaskan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla qala", Allah Subhanahu wa taala berfirman yang di hadis qudsi, "Man adzani waliyan faqad adzantu bil harbi." Hadis riwayat Imam Bukhari. Barang siapa yang menyakiti waliku, Masya Allah, wali Allah, kekasih Allah, maka aku ikrarkan perang dengannya. Ini ngeri sekali. Ya, Allah mengikrarkan perang dengan orang itu. Allah. Ya, kita perang dengan manusia saja sangat mengerikan. Bagaimana jika Allah yang mengikrarkan perang? Karena telah menyakiti walinya, kekasihnya. Wa tsabata fi sahihaini, dan diteguhkan, dikuatkan, diriwayatkan dari dua sahih radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka ia berada pada jaminan Allah. Fala yatlubannakumullah bi syai'in min zimmatihi. Jangan sampai Allah itu menuntut ya akan jaminannya. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Ya. Allahu Akbar. Yang selanjutnya adalah wanil imamaini al-jalilaini Abi Hanifah wa Syafi'i, dan dari dua imam al-jalilaini yang mulia, ya, dua imam yang agung. Dua imam ini imam yang sangat luar biasa, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhum. Qala, mereka berkata, "Illam yakunil ulama'u auliya Allah." Kalaulah ulama itu bukanlah wali Allah, kalau ulama itu bukan wali Allah atau bukannya kekasih Allah, faisa lillahi waliyun, maka tidak ada wali bagi Allah. Allahu Akbar. Wali dan seorang ulama ini adalah pewarisnya para nabi. Innal ulama warasatul anbiya. Ya. Maka seorang ulama ini berada di dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menyakitinya, maka Allah mengikrarkan perang dengannya. Allahu Akbar. Dan seorang ulama dahulu memang, nah sekarang pun tentunya masih banyak. Dan seorang ulama itu biasanya di masa kecilnya mereka menghafalkan Al-Quran. Ya seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, dan yang lain-lainnya. Mereka di usia sebelum sampai baliknya mereka sudah hafal Al-Quran. Masya Allah. Dan sekarang Alhamdulillah banyak juga para pesantren Al-Quran. Ya, dan semoga harapan kita, para pecinta Quran, terus bertumbuhan. Di Al-Quran itu bukan hanya menjadi titel, Al-Hafidh dan lain-lain, tapi memang diaplikasikan, dipahami dengan baik dengan pemahamannya para ulama. Qala Imam Al-Hafidh Abul Qasim Ibnu Asakir, ya, berkata juga Al-Imam Al-Hafidh Abul Qasim Ibnu Asakir rahimahullah ta'ala, "I'lam ya akhi," ketahuilah wahai saudaraku, waffaqanallahu wa iyyaka limardatihi, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan ridhonya kepada kita. Wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqi haqqa tuqatih, dan menggolongkan kita termasuk orang-orang yang takut kepadanya, bertakwa kepadanya dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Anna luhumal ulama'i, sesungguhnya dagingnya ulama, masmumatun, beracun. Allah. Maka berhati-hatilah. Jangan sampai kita berurusan dengan para ulama, dengan para ahli Quran, karena mereka masmumatun, dagingnya beracun. Maksud daging beracun itu apa? Ya kayak tadi, Allah akan ikrarkan perang dengannya. Jadi akan Allah berikan teguran, hukuman nantinya. Ya, kualat ya, kalau bahasa kita kan kualat. Wa'adatullah fi hatki astari muntaqasihim ma'lumatun, dan sudah menjadi kebiasaannya Allah Subhanahu wa taala ketika menyingkap tabir atau aibnya mereka yang mencela ulama, ya termasuk orang yang mencela ahli Quran juga ini. Ma'lumatun itu sudah dimafhum, sudah diketahui. Ya, Allah akan mendapat sesuatu yang mengagetkan. Bisa jadi berkahnya dicabut. Nauzubillah. Ya. Wa anna man atlaqa lisanuhu fil ulama'i bitalbi ibtalahu Allah taala qabla mautihi bi mautil qalbi.
Dan siapa yang lisannya digunakan untuk mencela ulama, untuk mencela ahli agama, untuk mencela para kiai, para ustadz, para ahli Quran, ya, maka sebelum wafatnya Allah akan berikan bencana. Sebelum wafatnya akan Allah berikan bencana. Apa itu? Bimautil qalbi, yaitu hatinya akan mati. Ya, kalau hatinya sudah mati, sudah susah. Rasulullah sendiri pernah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Fa idza saluhat saluha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Ketahuilah dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Jikalau baik segumpal darah itu, maka baik manusia itu. Jikalau buruk, maka buruklah manusia itu. Ala wahyal qalbu, itulah yang dinamakan hati. Ketika hati sudah mati, susah mendapat nasihat. Susah mendapat kebenaran, sangat sulit sekali. Asyaddu qaswah, bahkan hati yang mati itu akan lebih keras daripada batu sekalipun. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam surat Nur ayat ke-63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibum fitnatun ay yusibum adzabun alim." Maka berhati-hatilah terhadap mereka yang memalingkan dirinya, yang mengingkari, yang tidak mentaati dari perintah Rasulnya, ya, mentaati Rasul, mentaati Allah, menyalahi Rasul dan menyalahi Allah juga. Maka ia akan mendapat cobaan dan akan diberikan azab yang pedih. Allah. Nah, jangan sampai di sini kita tergolong orang-orang yang menyakiti ulama, menyakiti ahli Quran. Al-Imam An-Nawawi di sini menyebutkan hadis tentang ulama, padahal judulnya fi ikrami ahli Quran wa nahi an adzahum. Maka di sini menurut Al-Imam An-Nawawi, ya, orang ulama adalah ahli Quran. Ya. Dan orang ahli Quran insya Allah akan menjadi ulama. Insya Allah. Walaupun tentu di sini akan terjadi, oh tidak semua orang ahli Quran menjadi ulama. Ya, tentu bisa saja. Ya. Dan pembahasan tentang siapa itu ulama itu membutuhkan pembahasan yang lain. Ya. Imam Mutawalli Sya'rawi pernah mengatakan, siapapun bisa menjadi ulama. Bahkan ketika seorang astronom, ya, yang mungkin meneliti tentang alam semesta itu, ketika dia meneliti alam semesta ini, meneliti planet-planet, bintang misalkan, ternyata tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga membawa dia lebih taat, membawa dia lebih taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih takut berbuat hal yang dilarang, lebih wara', lebih zuhud lagi membuat itu, maka ia pun termasuk orang yang ulama, seorang ulama. Allahu Akbar. Dan terkadang ada juga orang yang ahli agama ternyata yang berfatwa sesuai amplopnya, imanuhum fi amplopihim. Ya tentu, ya, kita tidak bisa sebutkan, tentu kita juga tidak tahu siapa orang. Tapi kita harus berhati-hati, banyak-banyak berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya, karena di zaman ini tentu kita sulit sekali membedakan mana hak yang batil. Dekati para ulama, guru-guru kita, banyak guru-guru kita yang insya Allah, ya, jangan sampai kita belajar ilmu agama tanpa guru, ya, karena diantara manfaat keutamanya adalah ketika kita belajar dengan guru, kita bisa menyambung sanad, kita bisa mendapatkan nasihat yang lebih. Ya, memang ilmu bisa didapat di YouTube, di Google dan lain-lain, tapi sangat berbeda ketika seseorang mempelajari Al-Quran hanya dari baca saja tanpa guru, maka ia akan merusak Al-Quran itu sendiri. Ketika seseorang mempelajari ilmu hukum fikih hanya dari buku saja tanpa gurunya, maka dia bukan untuk membangun ilmu itu sendiri, tapi akan menghancurkan ilmu itu sendiri. Karena man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhun lahu. Barang siapa yang tidak memiliki guru, maka syaitan akan menjadi gurunya, akan takabur. Allahu Akbar. Semoga Allah jauhkan itu. Mohon maaf kalau banyak salah. Silakan diberikan kritiknya tentunya tentang dengan adab yang baik. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.